Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Dwi. Eh, untuk kesempatan pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan tugas peer teaching dari Pekerti. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita, tidak ada yang sia-sia. Silahkan bisa duduk sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa selalu belajar, menimba ilmu, agar nantinya ilmu yang kita pelajari bisa kita aplikasikan di layanan kesehatan. Ya, kita buka slide-nya terlebih dahulu. Iya, ini untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait komunikasi efektif dalam keperawatan, teori dan praktek lintas budaya. Untuk materi sebenarnya sebelumnya sudah pernah disampaikan, akan tetapi untuk hari ini kita sedikit ulas karena memang nantinya kita akan belajar lebih banyak bagaimana kita mampu melakukan praktek, kita mampu mendemonstrasikan terkait praktek komunikasi pada lintas budaya. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menyelesaikan sub CPMK 9 yaitu mampu mengaplikasikan komunikasi pada lintas budaya, di mana salah satunya juga kita akan memahami prinsip komunikasi terapeutik, kemudian mengidentifikasi hambatan komunikasi lintas budaya, dan menerapkan teknik komunikasi efektif dalam simulasi klinis, di mana nantinya kegiatan ini akan kita lakukan setiap hari pada saat kita memberikan layanan ataupun asuhan kepada pasien. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu, di mana untuk pretest sudah saya upload di Belajar Unjaya. Begitu juga nanti adik-adik bisa sekalian isi absensinya ya, karena eh, biar terekod. Untuk pretest di sini harapannya nanti kita mampu melihat bagaimana kemampuan ataupun pengetahuan kita, apakah memang sudah memahami pembelajaran sebelumnya dan kemudian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kegiatan selesai, nanti juga adik-adik bisa lanjutkan ke post-testnya. Saya berikan waktu 10 menit, saya persilahkan. Selanjutnya, kita juga nantinya akan eh, belajar, kemudian kita juga akan berdiskusi karena nanti ada beberapa kasus yang sudah saya eh, buat di dalam slide sehingga nanti untuk pembagian kelompok kita mengikuti pembagian kelompok tutorial yang mana pembagian ini sudah saya jelaskan di awal perkuliahan ya. Pembagian kelompok juga ada di modul. Jadi silahkan nanti bisa diperhatikan nama-namanya. Kita mulai dari slide yang pertama, kita ulas kembali terkait definisi komunikasi terapeutik. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi terapeutik? Ya, komunikasi terapeutik merupakan interaksi yang berfokus pada kebutuhan pasien untuk mendukung penyembuhan. Kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita bisa ambil HP-nya terlebih dahulu ya, biar semangat. Kita buka mentinya terlebih dahulu. Di sini ada soal. Silahkan nanti adik-adik bisa menjawab menurut adik-adik yang mana, manakah yang bukan unsur komunikasi terapeutik? A. Empati, B. Mendengar aktif, kemudian C. Memberikan nasihat langsung, dan D.
validasi perasaan. Silahkan saya berikan waktu 2 menit. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang mengisi nih. Ternyata rata-rata jawabannya hampir sama, yaitu C ya, memberikan nasihat langsung. Kita lanjut. Slide selanjutnya terkait hambatan komunikasi lintas budaya. Ini yang harus diingat kembali eh, terkait perbedaan bahasa, kemudian nonverbal juga harus diperhatikan di sini. Kemudian hambatan lainnya yaitu terkait keyakinan kesehatan tradisional dan stigma terhadap penyakit. Ya, silahkan bisa membagi diri ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti adik-adik bisa berdiskusi sesuai dengan kasus yang saya tampilkan, kemudian nanti masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kasusnya di sini ada Nyonya Maria berusia 60 tahun, berasal dari suku Batak, datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan pasca operasi apendiksitis. Ia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan hanya fasih berbicara dalam bahasa Batak. Nyonya Maria tampak cemas dan tidak nyaman saat berbicara eh, dengan petugas kesehatan yang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Adapun untuk pertanyaannya, yang pertama, apa saja masalah utama yang dihadapi oleh perawat dalam berkomunikasi dengan Nyonya Maria dalam kasus ini? Kemudian yang selanjutnya, apa langkah konkret yang akan kelompok ambil untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka bagi Nyonya Maria agar bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan keluhannya? Saya berikan waktu selama 10 menit untuk diskusi. Monggo saya persilahkan. Ya, baik, karena waktu habis, silahkan masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ya, oke, baik. Nah, luar biasa sekali ya jawaban masing-masing kelompok. Kita berikan oplos untuk kita semua. Yeay. Kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu terkait teknik komunikasi efektif. Ini yang harus kita ingat kembali bahwasanya ketika kita mengelola pasien, mendengarkan aktif ini sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menganggukkan kepala. Kemudian ketika pasien bercerita tentang masalahnya, tentang kondisinya, kemudian pasien merasakan adanya kesedihan dan lain sebagainya karena penyakitnya, pada saat kita melayani pasien, eye contact juga harus diperhatikan. Kemudian pada saat kita berdiskusi, mendengarkan secara aktif, di sini juga pada saat kita mau menyampaikan pertanyaan, sebaiknya pertanyaan yang kita sampaikan adalah pertanyaan terbuka. Misalnya, bagaimana perasaan Anda? Sehingga di sini pasien akan memberikan jawaban yang memang sesuai dengan apa yang dia rasakan. Panjang kali lebar ya, nanti akan pasien sampaikan biasanya. Bukan pertanyaan ya dan tidak, atau pertanyaan benar salah. Kemudian, yang selanjutnya adalah refleksi. Yang bisa dilakukan salah satunya misalnya, saya dengar Anda khawatir tentang kondisi penyakit Bapak. Ya, baik. Kita lihat videonya ya, di mana video ini merupakan salah satu bagian transkultural budaya, di mana di sini kita lihat nanti pasiennya ada pasien India, ada perawat India juga, kemudian di sini ada dokternya seperti orang Jawa nih gitu. Jadi mungkin nanti adik-adik yang memang pengen kerja ke luar negeri ya, go internasional gitu, nantinya juga akan ketemu bagaimana transkultural budaya itu ada. Gitu. Sudah beda negara, otomatis budaya juga berbeda, bahasa juga berbeda.
Ya, oke baik dari video yang saya putarkan kira-kira eh, kelompok ada yang mau menyampaikan bagaimana isi video atau mungkin masalah-masalah ataupun hal-hal yang memang bisa diambil dari video tadi. Oke, baik, bagus sekali komentarnya. Kita lanjut ya untuk slide berikutnya. Mana ini nggak mau? Iya. Slide selanjutnya ada kasus nih. Di sini adik-adik bisa membagi sesuai dengan kelompok penugasan tadi ya. Silahkan nanti bisa berdiskusi. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Kasus yang pertama yaitu terkait Nyonya Maria berusia 60 tahun, berasal dari suku Batak, datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan pasca operasi apendiksitis. Ia tidak berbis Ia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan hanya fasih berbicara dalam bahasa Batak. Nyonya Maria tampak cemas dan tidak nyaman saat berbicara dengan petugas kesehatan yang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apa saja masalah utama yang dihadapi oleh perawat dalam berkomunikasi dengan Nyonya Maria dalam kasus ini? Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka bagi Nyonya Maria agar ia bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan keluhannya? Silahkan saya berikan waktu selama 10 menit untuk diskusi. Ya baik, waktu habis. Silahkan masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Wah, luar biasa sekali. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk kita semua. Yeay. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada hambatan komunikasi lintas budaya. Ini yang juga perlu kita ingat bahwasannya hambatan komunikasi ada perbedaan bahasa, kemudian tidak hanya bahasa saja, tetapi nonverbal juga di sini ada perbedaannya. Kemudian keyakinan kesehatan tradisional dan stigma terhadap penyakit antara budaya satu dengan budaya lainnya juga berbeda. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh perawat. Ya, kita buka HP-nya lagi ya. Silahkan bisa di-tap-tap di sini nantinya untuk jawaban yang menurut saudara benar. Untuk soalnya, manakah yang bukan unsur komunikasi terapeutik? A. Empati. B. Mendengarkan aktif. C. Memberikan nasihat langsung. Dan D. Validasi perasaan. Wah, oke, sudah banyak yang menjawab. Ternyata rata-rata menjawabnya memberikan nasihat langsung. Ya, jadi ketika kita mengelola pasien, kemudian kok pasien mengalami atau menyampaikan banyak hal, kita tidak boleh langsung menasehatinya, tetapi kita dengarkan terlebih dahulu. Setelah kita dengarkan, kita rangkum kira-kira masalah yang memang ada apa, sehingga nantinya kita mampu merencanakan yang terbaik untuk pasien. Ya, kita lanjut ke simulasi role play. Silakan nanti masing-masing kelompok bisa saling bermain peran ya. Jadi nanti ada satu menjadi perawat dan satu menjadi pasien. Adapun untuk simulasi role play di sini terkait pasien Sunda yang menolak operasi karena percaya atau pamali. Masing-masing nanti langsung saja bisa berdiskusi, tidak perlu ada naskahnya ya. Jadi langsung ketika perawat bertanya atau pasien menyampaikan keluhannya, nanti bisa saling menjawab. Situasinya, pasien sedang berada di ruang perawatan setelah diperiksa dan dijadwalkan untuk menjalani operasi. Namun pasien terlihat cemas dan menolak prosedur tersebut karena keyakinan budaya yang ia anut.
Adapun untuk peran perawat, di sini mahasiswa perawat harus nantinya memberikan penjelasan dan mendengarkan keluhan pasien. Kemudian yang berperan menjadi pasien atau Bapak Jaya, seorang pria Sunda berusia 55 tahun yang menolak operasi karena ia percaya ada pantangan atau pamali terkait dengan operasinya. Silahkan saya berikan waktu selama 10 menit untuk bisa bermain peran. Oke, luar biasa sekali. Semua sudah bermain peran dan saya kira sangat bagus sekali. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena memang slide-nya belum habis ya. Oke, ternyata sudah masuk di kesimpulan dan refleksi. Silahkan sekarang bisa dibuka lagi HP-nya nih biar nggak ngantuk ya. Silahkan bisa di-tap-tap terkait apa yang sudah kita pelajari tadi. Tuliskan kata kunci pembelajaran yang Anda dapatkan hari ini. Kira-kira apa? Oke, sudah banyak yang masuk. Ternyata rata-rata ada yang menjawab latihan, kemudian empati, kemudian ada adaptasi budaya. Ya, oke, baik. Dari yang kita pelajari tadi, memang ya kita harus banyak berlatih agar nantinya pada saat kita mendapatkan pasien dengan transkultural budaya, kita akan lebih mudah. Begitu juga ketika kita menghadapi pasien, kita harus mampu berempati. Ini yang harus diperhatikan ya, ataupun diingat bahwasanya komunikasi yang efektif bukan tentang ngomong banyak, tapi ngomong yang jelas. Referensi yang bisa dipelajari. Terima kasih. Ya, saya pengen bertanya nih sebelum saya tutup. Kira-kira di sini ada yang punya cita-cita go internasional? Mungkin ada yang pengen sering umroh nih, berarti nanti bisa eh, negara bidikannya ke Saudi, nanti gajinya akan dapat real ya, atau mungkin pengen dapat dolar, ya mungkin bisa ke Australia atau negara-negara lainnya. Jadi pada saat kita kerja di luar terkait masalah transkultural budaya juga nanti akan kita dapatkan. Di sana kita akan temui pasien dengan beda negara, beda bahasa, begitu juga nanti pada saat kita memberikan asuhan keperawatan juga tentunya akan mendapatkan beberapa masalah. Akan tetapi ketika kita sudah paham, dengan mudah nantinya kita akan menyelesaikan masalah itu. Baik, untuk penguatan, silakan nanti dipelajari kembali terkait teori transkultural nursing. Ini instruksinya, silakan nanti bisa dibaca. Kemudian untuk penugasan bisa dikumpulkan ke belajar untuk makalahnya nanti dibuat dalam bentuk file PDF. Ya, alhamdulillah slide-nya sudah habis ya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.